Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita cek and recheck Pi Network lagi ya. Banyak sekali informasi sebetulnya. Ada banyak hal yang penting lah ya yang harus kita pelajari, harus kita pahami juga ya. Saya juga sama-sama mempelajari, sama-sama memahami bagaimana progres daripada Pi Network ke depan itu ya. Oke, kita coba cek and recheck ini juga. Kita dapat informasi dari apa namanya, beberapa teman ya, dari beberapa teman banyak yang share, baik itu sumbernya dari Twitter, baik itu dari GitHub, baik itu dari apa website dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, yang pertama. Nah, tapi di sini informasinya kita campur ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih banyak relevansinya nanti. Nah, ini X ya. X itu adalah Twitter ya. Will replace Bing by 2024, si Elon Musk. Jadi X katanya akan mengganti Bank di tahun 2024. Artinya mungkin di sini karena yang kita tahu Elon Musk ini kan obsesi banget bahwa X ini akan menjadi salah satu medsos yang memang di sana bisa untuk pembayaran juga teman-teman. Nah, seperti kalau untuk di China itu ada apa WeChat ya di sana. Jadi bisa apa namanya, berperan sebagai bank. Jadinya bisa buat bayar, bisa buat simpen ya, dan lain-lain lah, transaksi melalui X. Nah, ini adalah salah satu informasi di mana X pun berpikir bahwa era digital ke depan ya, melalui medsos yang dimiliki Elon Musk ini mampu termanfaatkan dengan maksimal ya di berbagai sektor tentunya. Jadi bukan hanya medsos, bukan hanya posting-posting, bukan, tetapi alat bayar, kemudian transaksi apapun itu kemungkinan bisa di X nanti ya. Jadi buat chat juga ya. Ya udah jelas kalau untuk inbox ya bisa. Nah, ini jadi Elon Musk memiliki seperti itu. Ini informasi saja. Ini diawali 2024. Ya kita lihat aja nanti. Otomatis kan ada update aplikasi ya, tampilan baru bagaimana sistem tokenomiknya dan token yang digunakan atau kripto yang digunakan di dalam seperti apa, karena bukan hanya fokus di kripto, mungkin nanti ada mata uang digital ya, misalkan kayak IDR digital, kayak USDT dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada informasi direktur komunitas Swarfodel ya, ini sebagai direktur daripada tim core team ya, mengatakan roadmap versi 2 tidak akan memiliki tanggal pembukaan mainnet. Ya, jadi per Desember nanti untuk versi 2 atau V2 ini roadmapnya tidak ada pengumuman tanggal pembukaan mainnet. Kami sedang melihat apa yang dilakukan P-Core Team. Semakin banyak ekosistem ini dApps dan super dApps yang menonjol, semakin berharga Pi yang dimilikinya, mainnet terbuka itulah yang akan terjadi. Ini adalah komentar daripada pemosternya ya. Jadi di sini Swarpodel ini menjelaskan bahwa roadmapnya itu tidak akan ada tanggal mainnet. Jadi jangan berharap di roadmap P2 ini ada tanggal mainnet ya, jangan berharap ke situ ya. Ya intinya ada lebih detail lah, roadmapnya lebih detail, lebih jelas. Nanti langkah-langkah progres ke depan seperti apa nanti ada di V2 ya, kita pelajari sama-sama. Oke, kemudian nah ini terkait dengan informasi dan isu sangat luas sekali tentang ISO ya. Nih, jadi kita coba mempelajari dulu, pahami dulu ISO. Ya, jadi di sini kita coba lihat apa itu standar ISO. Ya, standar ISO adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk produk, layanan, dan sistem. Jadi ISO 20022 adalah standar pengiriman pesan yang digunakan dalam industri keuangan untuk bertukar pesan terkait pembayaran antar pihak. Karena pembayaran itu kan otomatis penyertaan daripada pesan ya. Pesan misalkan gini, kita transfer berapa ya, 20.000 dolar misalkan ya, itu harus tertera. Jadi artinya datanya 20.000 dolar itu tertera. Nah, ini ISO dan itu legalitas daripada transaksi apa namanya, perbankan ya, untuk global tingkatnya itu harus terstandarisasi. Artinya di sini adalah standar ISO 20022. Bagaimana dampak implementasi ISO 20022 ini terhadap industri pembayaran? Nah, ini penerapan ISO 20022 akan mengharuskan organisasi untuk mengubah cara mereka memproses. Nah, ada perubahan cara.
Jadi ada perubahan cara apakah lebih cepat, lebih aman. Nah, jadi melibatkan blockchain tentunya nanti ya. Kemudian menyimpan. Nah, ini ada perubahan cara menyimpan dan mengkomunikasikan informasi pembayaran. Ada perubahan. Bagaimana mengkomunikasikan pembayarannya? Apakah simpel, apakah mau jadi rumit? Nah, itu nanti ada implementasinya ya, tetapi jelas di bawah standarisasi daripada ISO yang akan dimunculkan nanti. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya siapa yang mengatur standar ISO? Organisasi internasional untuk standarisasi ISO menyetujui dan menerbitkan standar ISO itu pemerintah dan badan pengatur juga dapat menegakkan standar ini tergantung pada wilayah dan penerapannya gitu ya. Jadi ISO memang berlaku untuk seluruh dunia, tetapi nanti penerapannya ibarat kata kalau untuk di hardware itu compatible lah dengan negaranya gitu ya. Mengapa ISO 20022 penting untuk kripto? Nah, kenapa kok penting untuk kripto? Nah, karena ISO 2022 atau 20022 akan memungkinkan pembayaran kaya data ya, sehingga memudahkan transaksi kripto untuk mematuhi peraturan global anti pencucian uang AML dan pemberantasan pendanaan terorisme. Jadi di sini justru akan menghindari itu ya, regulasi ini betul-betul diusahakan untuk menghindari itu ya, AML dan CFT tadi. Ya, ini penting untuk kripto karena kenapa? Orang bisa aja cuci uang melalui kripto. Nah, ini di kripto nggak bisa gitu teman-teman ya. Oke, ini kita belajar ya, kita pahami seperti itu. Kemudian ini ada informasi SWIFT dan ISO relate coin katanya ya. Di sini kan tertera nih teman-teman bisa lihat ada Chainlink ya. Chainlink, kemudian CCP partner with SWIFT, ini udah partnership, kemudian ada Ripple XRP, Registration Management Group, member list, kemudian Stellar XLM, member of the ISO 20022 standar ya, standar body. Nah, kemudian ada Quant, Hedra dan lain-lain ke bawah ya. Nah, artinya sekarang pertanyaannya SWIFT itu apa? Nah, SWIFT ini adalah salah satu atau bagian daripada konstruksi transaksi ya. Jadi tools daripada transaksi di mana cross payment itu kalau dulu kan apa namanya, ada yang namanya apa ya, saya lupa kalau nggak salah aduh, telex ya kalau nggak salah, iya telex ya dulu memang, tapi agak lambat. Jadi kalau ngirim uang dari luar negeri itu lama nyampe nya karena teknologinya dulu disebutnya telex itu. Nah, sekarang SWIFT ini lebih cepat namun memang cost-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, tujuannya adalah SWIFT ini cross payment pembayaran, jadi lebih banyak digunakan di apa nih, bursa finance ya, bursa finance perbankan, kemudian di clearing, nah, model seperti itu. Nah, ini SWIFT digunakan di sana. Jadi cross payment pembayaran lintas negara, namun SWIFT ini lebih cepat gitu. Ini adalah salah satu model, gini lah, model kita pisah, kita punya pisah dan kita bisa digunakan di mana, misalkan kartu pisah kita bisa pakai di negara A, B, C dan D, tapi artinya kartunya itu aja. Nah, ini adalah yang relate daripada tiap negara ya, SWIFT ini salah satunya untuk mempercepat transaksi ya. Nah, di sini on November ya, tanggal 19 SWIFT standar ini berarti kemarin ya, ini ya PIN plus MC rilis kemarin 2023 ya, dijadwalkan mulai tanggal 19, berarti sekarang hari ini saya rekod tanggal 20 ya, berarti kemarin beberapa jam yang lalu lah ya, ini tanggal 19, and there is high likelihood of the update relate ya, artinya di sini sudah on untuk SWIFT ini, dan ISO 2002 sudah on mulai tanggal 19 November bulan 11. Wow, ngeri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, informasi selanjutnya di sini ada raw.githubbuzzercontent.com ya. Ini teman-teman banyak di luaran sana yang informasikan bahwa benar katanya PIN network itu 3141159. Nah, di sini ada tandanya, ada buktinya. Jadi teman-teman, kalau untuk yang ini, untuk informasi yang ini kan jelas di sini. Coba kita lihat Celo ya misalkan. Nah, Celo di sini 52752. Kemudian apa lagi? Kemudian Bitcoin apa ini? Bitcoin HD, kemudian ada Hydra token. Nah, ini kan beda-beda angkanya ya. 474144. Kalau patokannya ke sini berarti sama dong. Yang lain juga. Artinya gini teman-teman, untuk di raw.githubbuzzercontent.com ini ketika kita ngecek ada 3141159 adalah kode yang didaftarkan. Bukan berarti itu value fix daripada Picoin ya. Jadi kita harus bedain. Artinya betul di sini apa namanya, memang angkanya karena memang pi itu kan memang 314159 banyak sekali belakangnya
Memang seperti itu, 3.14159 dan seterusnya, saking panjangnya. Dan memang ini adalah rumus matematika dari pi. Makanya yang didaftarkan 3141159. Jikapun memang ini betul menjadi value, ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi ini hanya misunderstanding aja untuk teman-teman di luaran sana, bukan berarti fix ini ya, tapi ini adalah kode yang didaftarkan untuk setiap token. Untuk setiap token yang ini relate dengan tadi ISO tadi ya, dan ini relate-nya ke perbankan nanti. Oke, kemudian ini Bank for International Settlement, singkatan BIS katanya ya. BIS itu singkatan dari Bank for International Settlement. Menerbitkan laporan baru. Bank Dunia hanya menyetujui 2 stablecoin untuk pembayaran lintas batas, yaitu XLM Stellar dan XRP Ripple Coin. Jadi Pi saat ini didukung oleh Stellar. Segalanya sepertinya sudah diatur 10 tahun lalu. Mari bersiap merayakan bersama. Jadi gini teman-teman. Nah, ini betul, ini setuju saya karena yang di settlement oleh Bank Dunia itu adalah ada 2, XLM Stellar dan XRP, sementara Pi ada di Stellar. Nah, teman-teman mungkin ingat ya, untuk stable coin sebelumnya itu ada yang namanya USDT ya. Nah, USDT berapa USDT? USDT itu sama dengan USD karena underlay-nya adalah dolar. Berapa untuk Indonesia? 15.500 misalkan gitu. Tapi apakah koin yang yang bisa masuk di jaringan Stellar? Misal contoh ini berandai saja, misalkan Bitcoin masuk. Tetapi kan sejauh ini Bitcoin lebih tinggi ya, ratusan juta. Ya, satu koin. Nah, artinya stable coin di sini tidak berarti harus tinggi, teman-teman. Ini yang harus nilai tolak ukur lah ya untuk kripto ya, tolak ukur standar ya, tolak ukur standar, karena kan di sini settlement standar daripada ISO 20022 tadi. Nah, kalaupun memang Pi betul, Pi ada di Stellar ya, di jaringan Stellar, dan itu ibarat kata ya seperti yang sebelumnya, ya dolar, artinya USDT ya 15.500 untuk rupiah ya, ya Bitcoin ya Bitcoin. Artinya kalau saya berpikir bahwa walaupun Pi ini tidak dijadikan stable coin, artinya BIS ini ya sesuai dengan BIS ini, itu nggak masalah karena memang yang penting kita ada di Stellar. Artinya yang di settlement sebagai stable coin itu adalah XLM dan XRP misalkan. Tapi kalau untuk Pi misalkan fluktuatif mengikuti market, ya nggak masalah kalau memang posisinya nanti justru sama seperti Bitcoin misalkan. Bitcoin kan fluktuatif, dia mengikuti pasar. Nah, namun daya stabilitasnya itu berbeda antara Bitcoin dengan Pi Network, karena Pi Network ini kan penopangnya sangat besar, sangat banyak. Artinya utilitasnya luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi untuk utilitasnya. Berarti seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kendati pun Pi Network ini atau Pi Coin ini tidak menjadi stable coin, tetapi setidaknya mendekati. Karena kenapa? Underlay-nya dan utilitasnya ini sudah mumpuni, sudah mendukung. Gitu teman-teman. Jadi ketika pun memang XLM sama XRP ditetapkan berapa, ya sudah, itu memang sudah di settlement di Bank Dunia. Tetapi untuk Pi itu akan memiliki effort ke Pi kita ini, akan memiliki effort yang luar biasa. Namun ini akan lebih tinggi daripada yang di stablekan. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena tadi saya bilang underlay dengan utilitasnya. Itu teman-teman. Jadi bukan berarti Pi juga akan menjadi stable coin, tidak. Kalau XLM XRP stable coinnya misalkan $2 atau $3, bandingannya kan nggak mungkin juga Pi menjadi harga sekian misalkan, jadi $3 juga banyak amat misalkan. Jadi XLM stable coin, XRP stable coin, Pi juga stable gitu kan. Artinya Pi akan terpisah ketika pun memang tidak menjadi stable coin, namun mendekati karena tadi ya. Oke ya. Kemudian ini kita coba lihat di sini ada papernya, BIS papernya ini ya. Ini nomor 141. Dan coba kita lihat ini Monetary and Economic Department ya. Ini kebijakan monetary. Makanya kan saya sampaikan bahwa 2024 ini adalah start awal. Artinya start awal untuk digital money ya. Digital money dunia ya. Bukan lokal lagi loh. Ini 2024 ini udah mulai. Jadi nah ini kan udah distabilkan nih. Udah ada keputusan bahwa XLM dan XRP itu menjadi stable coin. Dan launch-nya mungkin nanti fixed launch dan direalisasikannya mungkin di 2024. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat stable coin for cross border payment ya, stable coin untuk pembayaran lintas batas. Di sini Ripple native digital currency Ripple. Nah, berarti sudah di paper ini ya. Ini kan paper perbankan ya. Artinya ya sudah jelas ini Bank Dunia.
Currency Ripple XRP di sini sudah tertera, kemudian Stellar Network. Nah, di sini ada XLM. Jadi dua ini sudah ditetapkan. Jadi tidak ya nggak mungkin begini-begini. Enggak, memang ini sudah ditetapkan. Dua ini udah stable coin. Dan di sini kan tidak ada Pi. Artinya Pi itu sendiri nanti punya nilai sendiri gitu teman-teman ya. Jadi walaupun tidak dijadikan stable coin karena memang keputusan Bank Dunia sekarang, buktinya adalah yang di stable coin kan yaitu XRP dan XLM. Ya, kita lihat nanti value Pi berapa. Ya, contohnya seperti tadi saya bilang, ya, USDT sama apa namanya? USDT sama Bitcoin ya kan jauh. Yang stable kan USDT, sementara Bitcoin kan enggak, tetapi untuk harga jauh gitu ya. Oke, kemudian hanya ini apa ini ya? Hanya jumlah pengikut situs jejaring sosial XP Core Team hanya 8.000 pengikut, lebih sedikit dari Ripple. Situs jejaring sosial. Oke, katanya lebih sedikit. Kemudian apa yang Anda pikirkan ketika sebuah mata uang kripto belum membuka mainnet tetapi sudah jauh melampaui mata uang kripto terkemuka di dunia dalam hal komunitas. Oke. Jadi betul ya, artinya Pi Network ini komunitas dan wah nih benar-benar ya utilitas sangat-sangat pendukung lah artinya ya. Jadi kendati pun demikian kita tetap tidak tahu value nanti berapa. Namun sudah pasti ada informasi ketetapan stat daripada market yang sudah jalan nanti. Ya seperti yang proyek-proyek lain lah, misalkan ada stat mulai di market di 0,01 dolar gitu kan, 0,00 bahkan nolnya 3 kali baru 19 statnya. Tapi kalau marketnya jalan bagus, utilitasnya banyak, pendukungnya bagus, kemudian adopsinya meluas, ya ini meningkat value-nya. Ya seperti itu ya. Karena memang Picoin ini ada di apa namanya di white papernya juga memang mematuhi kepatuhan hukum dan akan berpengaruh dengan volatilitas pasar gitu. Namun saya lagi-lagi balik ke yang tadi omongan yang awal bahwa bedanya di sini underlay-nya kuat gitu. Makanya mungkin tingkat stabilitas daripada value-nya itu akan lebih stabil ya. Oke, kemudian hot news kemarin Binance. Nah, ini untuk Binance teman-teman. Ini rame saya nggak bacain ya, artinya ramai informasi tentang Binance bahwa sudah relate ya, ini adalah testnetnya katanya. Nah, ini adalah wallet address ya. Jadi gini teman-teman, ini wallet address bukan smart contract. Ya betul memang yang harus kita pahami. Nah, ini coba kita cek di sini, ini tim inti jaringan. Oke, nah kemarin yang dan di yang di testnetkan itu adalah Bitcoin dan BNB. Memang betul. Artinya contoh saya kasih gambaran bahwa nanti Pi Network akan bisa dipiatkan, contoh misalkan akan dipiatkan di bank apa? Bank BRI misalkan. Nah, si bank BRI ini harus punya wallet address. Harus punya wallet address supaya apa? Supaya nanti relate quorum daripada node-nya itu, node BRI-nya itu nyambung. Termasuk daripada SDK Open Firewall-nya nyambung karena quorumnya sudah disiapkan di node-nya tersebut. Artinya memang harus ada gitu loh. Nah, seperti ini kan BNB sama Bitcoin punya wallet sendiri ya, memang harus seperti itu lah. Mereka kan artinya pembayaran ke depan ya, misalkan kita punya Pi kemudian kita mau diinikan ke BNB atau ke Bitcoin ya, otomatis harus ada wallet Pi di BNB, kemudian harus ada wallet Pi juga di Bitcoin kan, seperti itu. Namun secara teknis teknologi blockchain, mereka harus relate dulu dari mulai testnetnya ya, dompetnya, smart contractnya dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke, mata uang digital Pi docking. Bank mata uang digital Pi mengumumkan docking dengan bank, pengguna dapat menukar mata uang digital menjadi mata uang fiat. Ini adalah langkah penting untuk mata uang digital menuju arus utama. Proses penukaran sederhana, hanya perlu dioperasikan di apps Pi. Oke, ini relate ya daripada Picoin. Artinya nanti ketika pun yang barusan saya sampaikan, ketika pun memang langsung bisa dipiatkan di perbankan karena ada di jaringan Stellar dan sudah ada di ISO 20022 tadi, berarti misalkan yang punya Pi ini kita tinggal pergi ke bank mana kita langsung terima fiat. Ya, it's okay, itu betul nanti. Namun value itu kalau memang Pi tidak di stable coin kan, artinya dia punya value sendiri. Gitu ya. Jadi artinya walaupun memang bisa ke perbankan seperti itu, karena memang relate-nya udah beda. Gitu loh. Blockchain-nya udah relate ke Bank Dunia melalui protokol Stellar tadi. Gitu loh. Makanya kan saya bilang gini,
apa ya, memang ini udah apa ya, udah bener-bener semacam kayak rancangan lama ya, rancangan lama puluhan tahun yang lalu dan eksekusinya baru saat ini karena memang untuk tingkat keamanan ya dalam teknologi, untuk tingkat apa namanya kecepatan dan lain sebagainya itu memang perlu waktu ya, membangun teknologi semacam itu yang berhubungan dengan finance itu perlu waktu. Makanya saya melihat ini rancangan memang kayaknya memang udah puluhan tahun yang lalu ya gitu. Jadi penyempurnaan lagi terus seperti itu. Dan ya beberapa pencipta kripto mungkin teman-teman juga sudah ini ya. Artinya siapa yang buat Bitcoin, bahkan cenderung banyak orang juga arahnya ke yang membuat Picoin ini gitu ya. Tapi ya Allah alam, kita nggak tahu ya. Artinya itu hanya praduga saja. Oke, kemudian nah ini public key. Nah, ini public key itu artinya ini adalah wallet address teman-teman. Artinya kunci umum penerima ya. Ini GDAL3. Nah, ini untuk apa ini? Nah, ini untuk BNB ya. Sini ya. Untuk BNB, kemudian ada Bitcoinnya juga ada. Gitu. Ini ada balance 63 katanya. Hanya testnet saja. Memang harus dites apa namanya? Untuk walletnya ini harus dites, masuk nggak koinnya. Ini 63 balance masuk berarti. Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, artinya pihak BNB sudah mempersiapkan daripada node-nya untuk menyampurkan atau mengcombine-kan quorum daripada node itu sendiri gitu. Nah, ini salah satu buktinya teman-teman ya. Dan ini saya nggak perlu buka juga karena memang ini betul ya. Saya udah pernah buka juga. Silahkan teman-teman cek aja. Apa namanya, wallet address-nya juga ada, bisa dicek. Dan ini untuk Bitcoin. Ini kemudian ada lagi yang tadi untuk BNB. Nah, ini untuk BNB ya. Jadi ini sudah ada di explore-nya Pi Network teman-teman. Oke, kemudian ini ada migrasi ya. Ini migrasi informasi per November ini. November bulan 11 ya berarti ya. Ini sudah mulai banyak yang termigrasi ya sekarang ya untuk koinnya. Jadi November ada beberapa migrasi ya, mudah-mudahan akan terus dimigrasikan dari mulai bulan 11 ini sampai mainnet gitu teman-teman ya. Oke, kemudian informasi dari Picoin ya, ini akun Picoin, Crypto Coin P. Dana Moneter Internasional IMF akhirnya merilis buku CBDC katanya ya. Buku panduan virtual ada 5 bab pelopor meluncurkan P20 tetapi mengintegrasikan P. Jadi IMF ini merilis buku CBDC tujuannya adalah untuk memahami ya daripada masyarakat dunia bahwa memang sekarang untuk perbankan ya dan monetary dunia memang sentralnya adalah di CBDC ini. Jadi memang ada apa namanya, regulasi-regulasi yang harus terpenuhi ya berdasarkan regulasi CBDC, dan IMF sendiri sudah merilis gitu teman-teman. Ini ngeri ya sebenarnya ya, 2024 ke depan ini waduh luar biasa ya. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan ini terbaik buat kita dan tidak serta-merta sih sebetulnya ya. Jadi artinya teman-teman bagi yang tetap masih tidak percaya dengan projectnya Picoin ya yang sudah ada di Stellar, ya itu sih hak masing-masing, terserah lah ya. Tetapi ini bersyukur bagi kita pionir yang tetap standby, setia perjuangkan daripada penambangan kita ya, ini luar biasa sekali. Insya Allah kedepannya betul-betul saya melihat ini Picoin ya itu tadi saya di awal saya sampaikan. Jadi untuk stable coin dari 2023 ke belakang itu adalah USDT, dan untuk king of crypto itu adalah Bitcoin. Nah, gitu ya. 2024 stable coin itu XLM dan XRP. Untuk king of crypto, nah siapa nih? King of crypto nggak tahu apakah masih Bitcoin atau Pi Network atau apa? Gitu, kita lihat saja. Oke. Oke. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi daripada bagan relate jaringan. Ini adalah yang distablekan berdasarkan BIS. Di sini ada di sini kan Basel 3 plus Basel 4. Kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang Basel 3 plus Basel 4. Di sini kan jelas ada XRP, XLM ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kalau untuk yang masuk zona Bank Dunia dan ISO, ini ada beberapa koin. Di sini ada XRP, XLM, XDC, kemudian Algo dan IOTA. Jadi ada 5 nih ya, ada 5 koin yang memang ini apa namanya, memenuhi standar ISO di sini. Namun yang di stable coin kan itu ada 2, yaitu Stellar, XLM dan Ripple XRP gitu ya. Nah, namun yang 5 ini diakui di apa namanya, World Bank dan ISO.
Itu, wow, ngeri ya. Oke, kemudian alasan mengapa data blockchain Pi melakukan pengujian dengan mata uang seperti BTC, ETH, BCH, USD. Nah, Pin itu akan mengintegrasikan semua aplikasi ekosistem dari semua jenis blockchain open source ya. Makanya kan saya selalu bilang super blockchain ya, bukan serta-merta bilang sih. Ya, kita kan apa namanya melihat data dari mulai history ya, kemudian project progressnya, blockchainnya bagaimana kan gitu. Dan membangun dompet super dengan Pi Exchange. Kemudian dengan mengintegrasikan CBDC ke dalam ekosistem Pi Wallet, Pioneer dapat dengan mudah mengubah Bitcoin menjadi koin CBDC dengan semua standar global. Nah, CBDC ini nanti apakah dia ada koin tersendiri ya di luar daripada stable coin yang dua tadi? Nah, apakah CBDC ini ada koin tersendiri dengan harga tersendiri ya kita nggak tahu, kita lihat nanti ya. Yang jelas sini kita sudah masuk di golongan standar global ISO 20022 gitu, walaupun Pi Network tidak dinyatakan sebagai stable coin, tapi kita lihat nanti ke depan seperti apa. Nah, ini contohnya ya, ini apa namanya uji ke Bitcoin sama BCH ini sudah ada. Ini apa public key ya, kunci umum, artinya di sini semacam kayak wallet address, tetapi di sini memang untuk transaksi daripada antar blockchain Bitcoin dan BCH gitu ya. Jadi nanti ya ibarat kata gini lah, penampung lah bahasa ininya ya, ada penampungnya gitu loh. Nah, ada kolomnya. Nah, itu kita harus ada. Kalau misalkan kita ada satu keran ya harus ada penampungnya, ada embernya gitu satu. Ya ini salah satunya ini gitu, private key-nya ya, untuk public key-nya ini. Kemudian ada informasi tambahan teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, scampi katanya. Nah, ini ketika teman-teman melakukan peer to peer ya, ini di wallet notification tuh ada seperti ini teman-teman. Nah, ini jangan sampai teman-teman ini yang di sini diklik kemudian di send, dikirim. Nah, itu jangan ya. Bahasanya di sini kan admin Pi Network wallet, kemudian ada Pi mining apa, kemudian mainnet dan sebagainya. Pokoknya apapun itu di wallet notifikasi ketika mereka minta pembayaran itu jangan. Ini penipuan ini. Nah, ini saya juga nggak tahu ini sebabnya kenapa kok bisa ada di wallet notifikasi ketika kita melakukan peer to peer. Nah, ini teman-teman harus antisipasi ya. Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi, contoh beli apa gitu dengan Pi, beli mie ayam lah, bayar pakai Pi. Nah, nanti setelah melakukan pembayaran, itu ada di wallet notifikasi meminta pembayaran ulang walaupun kecil cuma 0,000 berapa gitu ya, kan tetap aja ini khawatir retasan atau apa gitu ya. Saya juga nggak ngerti kok ada di wallet notification ya. Ini di walletnya Pi loh. Ada yang mengatasnamakan Pi Core Team dan lain sebagainya. Ini scam nih, hati-hati ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang informasi selanjutnya di sini adalah flight ticket flight with Pi. Ini Korea ya. Orang Korea katanya terbang ya ke Kyrgyzstan ya namanya ya. Dari Korea ke Kyrgyzstan. Ini full 100% bayar oleh Pi ya pesawatnya. Wow. Luar biasa ya. Di sana sudah seperti itu ya. Jadi bayar pesawat full 100% oleh Pi. Oh ya, mudah-mudahan ke depannya, tapi nggak tahu ya. Ini kan belum ditentuin Pi itu berapa, tetapi nggak tahu kesepakatannya di sana berapa. Tapi yang jelas akan gambarannya seperti ini nanti ke depannya. Ya, gitu teman-teman. Ketika ekosistem ini berjalan, kemudian utilitas semakin menambah, itu kan pesawat juga jadi utilitas kita nanti. Artinya pembayaran pesawat atau apapun itu dibayar pakai Pi, nah itu udah. Nah, ini gambarannya gitu loh ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir. Nah, ini di github.com PApps. Nah, ini ada yang menginformasikan teman kita juga ya di grup. Ini validasi kunci untuk tombol antara open firewall antara blockchain ya, blockchain dengan blockchain. Di sini ada tombol mainnet aktif dan mainnet mati. Jadi ini memang kembali ke pihak core team kapan buka ya. Sebenarnya sih udah dari tahun kemarin ya. Nicholas kan pernah bilang sebenarnya kalau emang mau buka mainnet, artinya mainnet global dari tahun kemarin juga udah bisa karena udah ready, udah siap. Nah, ini salah satunya juga, ini sih bukti bahwa sudah aktif, artinya mainnet aktif dan mainnet mati ya. Tombol core team tinggal mau open kapan kan gitu ya. Oke lah, artinya gini teman-teman ya, kesimpulannya bahwa Pi Network berintegrasi dengan beragam entitas ya, dengan beragam entitas dan utilitas. Kita doakan saja yang terbaik, value-nya juga yang terbaik, pemanfaatan nanti untuk seluruhnya. Kendati pun masalah value itu bukan wilayah kita. Saya tidak suka membahas value. Value bukan wilayah kita. Itu wilayahnya nanti keputusan bersama global. Jadi bukan keputusan hanya berdasarkan pola pikir dan asumsi semata. Di sini saya hanya mengajak dari awal juga hanya memahami dan memantau proyek.
memahami project betul atau tidak, punya progres bagus atau tidak, sebatas itu saja. Tetapi kalau untuk value, saya no comment ya. Kecuali memang ada informasi dari developernya, baru kita bahas. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.